Yang kita mau perhatikan di sini adalah begini. Secara wholesale, kita paham bahwa pasar otomotif di Indonesia di tahun 2024 sedang mengalami, kita bisa sebut tantangan yang cukup menantang ya, atau tergerus negatif. Pasarnya di bawah 1 juta. Memang pasar Indonesia sejak tahun 2012 itu selalu 1 jutaan, turun lagi, 1 jutaan, turun lagi gitu ya. Kita selalu berada di trap ataupun di jebakan 1 jutanya nggak nyampe-nyampe nih. Nah di tahun 2024 kita bahkan market turun 13,9% berdasarkan data wholesale Gaikindo, teman-teman semua di sini. Yang kita bisa perhatikan adalah data ini menunjukkan bahwa market sedang terkontraksi ya, jadi 865 ribu pasarnya. Namun insight apa yang saya mau sampaikan di sini teman-teman? Jadi pasar otomotif di tahun 2024 dibandingkan dengan 2023, di mana pasarnya kalau teman-teman lihat di atas, kalau kita lihat di atas ini, pasarnya turun hampir hampir 14% pasarnya. Namun yang saya mau perhatikan, toh teman-teman coba lihat di bagian bawah sebelah kiri ini, itu pasar sebenarnya dari sejak COVID. Tahun 2019, 2020 awal kita kena COVID, market turun 48%, hampir 50%. Namun yang saya mau bilang adalah gini, di infrastrukturnya atau di komponennya, di bagian dalam market Indonesia, sebenarnya market ini masih struggling gitu. Otomotif naik di 2020, 2021 naik karena ada insentif PPNBM gitu ya. Capai lagi hampir 800, pulih lagi ke 1 juta. Tapi secara bagian bawahnya atau di bagian terbesarnya masih mengalami suatu, kalau kita bisa sebut, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, yang kita lihat ini menjadi tantangan sebenarnya sehingga masih tergerus terus sampai di tahun 2024. Message-nya 2024 turun 14% gitu ya. Nggak nyampe 1 juta. Sekarang bagaimana retail sales? Nah, bagi pemain otomotif penting untuk memahami bahwa tampaknya pemain-pemain otomotif di tahun 2024 atau 2023 setelah mempush, ada beberapa yang kita lihat ya, fenomenanya begini. Karena antara retail dan wholesale itu beda kurang lebih 3-4% gitu. 3-4%, di mana berarti retail salesnya lebih tinggi dibanding wholesale. Jadi pelaku atau agen pemegang merek mempush stok ke dealer. Dealer mengalami kesulitan menjual sebenarnya di tahun 2024, tahun lalu teman-teman, yang baru beberapa minggu kita lewati. Nah, di retail sales itu turunnya 11%. Kalau wholesale tadi turunnya 14%. Tapi fenomenanya sama. Sejak PPNBM ditarik atau impact dari PPNBM sudah tidak ada gitu ya, market sebenarnya tetap struggling. Masyarakat secara umum tetap mengalami, kalau kami bilang, konstruksi atau challenges yang terjadi di bagian fundamental ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi otomotif yang dimana kita bisa bilang kebutuhan barang mewah ya, di mana transportasi, mobil khususnya, ini adalah barang-barang yang dimana bukan esensial tapi dibutuhkan untuk transportasi dan barang mewah. Di retail sales turun menjadi 800, kalau kita perhatikan ya, 889 ribu, 890 ribu, di hampir 11% turunnya. Itu yang kita mau perhatikan. Jadi bagi dealer-dealer, bagi agen pemegang merek, dia harus melihat secara keseluruhan bagaimana market ini terjadi gitu. Kalau kita lihat sebelah sini teman-teman, di sebelah kiri bawah, itu terlihat sekali ya bahwa market trennya turun. Apakah 2025, pertanyaannya, apakah 2025 marketnya akan sama atau tidak? Gitu. Itu yang kita mau pahami di outlook kali ini. Sekarang kita mau perhatikan per brand. Nah, ini menarik ya analisanya. Ada brand-brand yang tergerus market share-nya selama 5 tahun ke belakang. Ya, ada brand yang kuat banget, di mana kalau kami bisa simpulkan, brand-brand yang di bawah Astra, yaitu Toyota dan Daihatsu. Kalau teman-teman lihat, perhatikan di sini,
Ini trennya Toyota stabil banget nih wholesale. Dari 32% menjadi bahkan increase ya. Almost 1% increase gitu Toyota. Demikian juga Daihatsu. Apa message-nya? The right product. Toyota dengan memastikan dengan jaringan dealernya, dengan terkait dengan penjualan dari produk dan produk-produk MPV-nya, dan juga di 2024 ini dengan strategi hybridnya, bisa memastikan turunnya market hampir sama secara wholesale, teman-teman. Hampir sama dengan turunnya market secara wholesale. Kalau Daihatsu di bawah turunnya market hampir sama juga sih. Tapi dia bisa memaintain almost 52%, 52% dari pasar total otomotif mobil di Indonesia. Message-nya, produk mix ataupun services yang dilakukan oleh Toyota dan Daihatsu sesuai the right price itu yang menjadi tantangan atau yang menjadi peluang strategi pasar dari Daihatsu maupun Toyota. Sekarang kalau coba kita perhatikan teman-teman bagaimana dengan Honda. Kita melihat trennya, kalau kita perhatikan, Honda dari 13 persenan itu hanya menjadi tinggal 10%. Demikian juga dengan Mitsubishi. Dari 11-an menjadi cuma 8,3% gitu teman-teman. Suzuki juga mengalami hal yang sama. Tampaknya, tampaknya, merek ini analisa kita ya, baik itu wholesale maupun retail sales, merek-merek ini the right product, bagaimana produk-produk yang mereka launching gitu ya. Kami ambil studi kasus misalnya bagaimana Mitsubishi meluncurkan ekspor lalu ya beberapa waktu lalu, tapi nggak greget di market gitu, nggak seperti expander yang bisa membuat market share-nya naik 4% sampai 5% pada waktu itu gitu ya. Ini yang terjadi. Kedua, analisanya teman-teman yang kita perlu perhatikan adalah dengan datangnya merek-merek dari negeri tirai bambu atau negeri Tiongkok atau China, ini dengan menawarkan affordable price, teknologi, teknologi advanced technology, EV, juga produk built-in quality yang tidak kalah, it change the game. Permainannya berubah. Demikian juga yang harus disiapkan oleh merek-merek dari Jepang ataupun Europe ya. Kalau merek dari Korea, Hyundai juga tergerusnya cukup jauh ya teman-teman. Jika dibandingkan dengan tahun lalu itu tergerus 37%. Teman-teman bisa lihat ya di atas ya. Itu yang terjadi di pasar otomotif Indonesia secara branding. Message-nya, the right product, the right strategy, and technology and price itu yang akan mengubah pasar kompetisi di Indonesia. Ini yang kita mau lihat teman-teman, insight yang terjadi, persaingan-persaingan yang terjadi antara merek full year 2024. Sekarang mari kita perhatikan, saya mau membawa begini, analisa lebih dalam yang harus diperhatikan industri atau pelaku otomotif di Indonesia atau pemain otomotif di Indonesia adalah segmen growth. Nah, ini kali ini kita akan bahas bagaimana segmen growth kita perhatikan di sebelah kanan saya, di yang ada di sini. Kalau kita perhatikan, MPV itu tetap mempunyai kontribusi atau basket atau kue kita sebutnya ya, hampir 35,6% gitu teman-teman. Kalau kita lihat di perjalanannya dari 2020 sampai 2024, dia masih di angka 35, 36 gitu ya. Pasar kontribusi dari MPV. Kenapa? Karena karakter masyarakat Indonesia dengan seven seaternya, model-model baru dari EV yang mulai diperkenalkan kembali dengan seven seaternya itu memaintain pasar bahkan growth dari 2023 dari 34,6 growth 1%. Gitu ya. Itu yang menarik kita pahami. Bagaimana dengan SUV? Kalau kita lihat SUV dengan attraction-nya, dengan model yang lebih lebih menarik, lebih sporty yang ada dan model-model baru yang diluncurkan juga memberikan ataupun mempunyai pasar
31%-an ya, 30%-an. Jadi ini pasar yang besar. Yang saya tunjukkan di sini teman-teman adalah passenger car only. Which is pasar passenger car di Indonesia atau pasar mobil penumpang non komersial, its contributionnya adalah 78%. 78% di 2024 dibanding komersial hanya 22% gitu ya teman-teman. Itu yang teman-teman perlu ketahui yang ada. Lalu kok LCGC kok bisa growingnya cukup gede ya? Jadi 20%-an gitu. Naiknya dari 2022 sampai 2024 naik kurang lebih 6% kontribusinya secara pasar. Apa maksudnya teman-teman? Kalau teman-teman lihat It show again itu terlihat kembali pasar dinamikanya di mana pelanggan mencari solusi mobil dengan lebih affordable. Dengan mobil yang bisa dibilang lebih murah buat pasar otomotif Indonesia. Maka ini strategi-strategi yang pemain pasar untuk bisa melihat di mana posisi mereka, di mana mereka menempatkan produk kontribusi yang ada. Menarik ya? Jadi teman-teman, dengan kita, dengan Degree Sinergi Internasional, kami menganalisa, kami memberikan analisa mendalam dengan data dan knowledge consultant yang memiliki knowledge consultant atau knowledge pasar yang akan membantu setiap clients yang bersama kita. Gitu ya. Sekarang kita lanjut dulu teman-teman. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan EV, Pak? Bagaimana dengan potensi EV yang kita perhatikan di atas? Kita melihat ya, di atas kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai ke 2024 model mobilnya ningkatnya 1000% lebih gitu. Dari cuma 4 model menjadi 40 model. Dan it's still coming, teman-teman. Dengan fokus pemerintah yang ada, dengan teknologi yang diberikan oleh pemain otomotif yang ada. Sebentar ya. Jadi kalau kita perhatikan, kawan-kawan, pertumbuhan EV ini akan menjadi game changer. Dengan hadirnya merek-merek besar, contoh BYD, Geely yang akan hadir, Wuling yang sudah ada gitu ya. Ini adalah permainan ataupun kompetisi yang menarik bagi masyarakat otomotif di Indonesia. Kenapa? Karena dengan tampilnya EV yang memberikan affordable cost of ownership atau kepemilikan mobilnya lebih murah, biaya pajak lebih murah, biaya transport ataupun operasional lebih murah dan kenyamanan penggunaan dengan teknologi yang ditawarkan, ini yang terjadi, teman-teman. Fenomena ini terjadi. Kenapa saya bisa bilang? Teman-teman, kalau kita perhatikan dari tahun 2022, ini kalau kita lihat, growth-nya eksponensial banget nih. Growth-nya eksponensial banget. Kenapa? Sekarang ini sampai akhir Desember atau full year 2024, EV itu 5% market share. Can you imagine? 5%. Jadi nggak main-main teman-teman. Ini kalau lihat dan nanti kita akan lihat di tahun 2025 proyeksinya berapa besar gitu ya. Ini yang strategi yang dimulai diketahui oleh pasar. Marketnya 43.000. Ini belum mengukur mungkin beberapa order yang belum bisa disuplai oleh brand-brand besar dari otomotif gitu ya. Dan akan ada coming new model di tahun 2025. Ini yang kita mau pahami. Jadi pemain otomotif baik itu pemain merek Jepang, merek Europe, dan pemain China sendiri perlu memahami apa strategi yang ada bagi kita untuk berkompetisi di pasar Indonesia. Karena EV yang terjadi, kita berharap justru bagi pelanggan di Indonesia adalah harga yang lebih ekonomis. Bagi pemain merek mungkin berpikir, "Hmm, kenapa ya? Perangnya bareng-bareng sama merek China gitu. Kok yang ini turunin harga lagi, yang ini begini gitu. Nah, ini yang kita perlu lihat sebagai pemain otomotif yang ada. Gitu ya. Jadi kesimpulannya di EV growth-nya eksponensial, market share di tahun 2024 berapa? 5%, 4,99 tepatnya.
5%. Can you imagine? Dan next year will be interesting. This year, I mean this year, tahun ini akan sangat menarik. Nah, ini kami buka lebih analisa lebih menarik. Yuk kita lihat di atas ya. Kita perhatikan kawan-kawan siapa tuh yang menjadi pemimpin pasar EV the full year di bawah atau market di bawah 500 jutaan. Market di bawah 500 juta di mana pasarnya yang besar itu kalau kami analisa adalah di angka 300, 400, 350 sampai 500 jutaan. Yang ada, yang fenomenal di tahun lalu adalah keluarnya BYD M6. BYD M6, kalau teman-teman tahu, itu baru diluncurkan di Gias tahun 2024. Gias tahun 2024 bulan Juli. Awal bulan Agustus, in only, dia mungkin bisa supply dan segala macam, mungkin di September gitu ya. It only 4 months, BYD M6 can take total 6.124 unit, teman-teman. The top. Nomor dua siapa? Bingo. Dengan retronya, dengan desain yang sangat menarik. Kalau teman-teman lihat ya. Bingo, kalau kita perhatikan, itu juga memiliki impact ataupun traction yang oke saat launching. Kenapa? Karena Bingo, kita memperhatikan di awal Januari 2024, mulai launching SPK-nya luar biasa, bro. Tapi sejak kompetisi yang terjadi kembali teman-teman, it's unidentified ataupun persaingan yang bebas ya, tidak ada aturannya. Pemain otomotif siapapun, BYD mau turunin harga seberapa besar itu permainan bebas gitu. Strategi mereka. Tapi kita harus punya servicesnya. Bagaimana sales kita. Itu yang akan membantu teman-teman untuk bisa berkompetisi lebih elegan. Bukan hanya price war, tapi it's about the product, the right price, and the right services this year. Jadi kalau saya mau memperhatikan gini teman-teman. Nanti kita akan analisa lebih lanjut ya dari hal ini. Yang saya mau perhatikan adalah di Bingo dia mencapai 5.156 unit. Dan REV menarik nomor 2 dan nomor 3-nya dan top 5 EV 500 pemenangnya adalah Wuling. Kenapa ada Bingo, ada REV dan ada Cloud EV. Top 5 500 sales pemenangnya adalah Wuling. Karena kenapa sih? Wuling memberikan juga beberapa, kalau saya bisa bilang ya, memberikan the right product dengan di awal Januari 2024 mulai memberikan dengan bingonya desain yang lebih atraktif, tapi nggak ada pemain pesaingnya ya waktu itu ya, belum ada. Ada MG4 EV yang mulai repositioning their price, itu juga terjadi gitu yang ada ya. REV pun ada strategi yang dilakukan oleh Wuling untuk tetap memaintain. Ini mobil sih kalau menurut saya cukup memberikan compact car, easy to handling, easy to driving gitu ya untuk pasar-pasar di ataupun di jalan-jalan di padat di Jakarta dan kota-kota besar. That's the point. Ada Omoda 5 gitu ya dan juga Pure EV. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit deep dive-nya. Oke, untuk kita memahami pemahamannya lebih besar. Kita melihat bahwa M6 is very phenomenal, teman-teman. Sebagai the first EV. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita lihat nih, M6 dengan the first seven-seater EV in Indonesia. Tapi yang dilakukan oleh BYD, dia memberikan affordable price gitu. The right price-nya. BYD bisa membaca pasar besarnya di mana ya? Yaitu di bawah 300 jutaan sebenarnya teman-teman, masih besarnya 300-400 jutaan, tapi karena teknologi EV lebih mahal tapi BYD tetap keluarin gitu ya M6 dengan 379 jutanya di bulan di Gias waktu itu. It's a phenomenal product. Tapi kita mau lihat begini ya, menarik nih teman-teman. Antara yang superior dan Captain Seat itu jualannya hampir sama nih komposisinya 40-an persen gitu ya.
Jadi pelanggan lebih memilih yang non captain seat tampaknya. 47,3% dan yang superior yang kapten itu 43,5, tapi yang M standar atau yang 379 justru itu tidak besar banget, hanya 9%. Namun beda dengan Dolphin. Dolphin nggak posisi top 5. Ini yang teman-teman perlu perhatiin ya. Yang message-nya adalah brandnya besar. Benar, itu fundamental dan fondasi yang bagus untuk jualan. Namun the right price, the right product in the competition, we need to understand the competition in the market. Yang kita lihat Dolphin jualannya dibanding Bingo masih jauh sih. Jauh banget. Dolphin hanya nyampe 1000-an gitu. Dibanding dengan M6 jauh banget gitu ya, 6000-an. Maka BYD juga harus melihat bagaimana the right price, the right product yang akan diintroduce di market. Itu yang ada. Sekarang bagaimana dengan Wuling sendiri teman-teman? Cloud-nya 3500. Tapi saya mau bilang bahwa cloud berbeda dengan Bingo. Bingo kalau di awal, di first 3 months introduction of the product, itu fenomenalnya luar biasa. Tarikan SPK-nya tuh, dealer-dealer tuh bisa dibilang lagi banjir SPK gitu ya. Tapi kalau cloud, kok tarikannya beda nih tractionnya. Nah, karena apa? Karena pilihan pasar atau pilihan customer di segmen cloud, di segmen Dolphin, it's abundant. Existing competitors yang ada sudah mulai juga merepositioning produk. Saya ambil contoh kasus adalah kalau kita bicara Wuling Motors, ini cloud-nya yang 460 bisa 3500. It's 3 times than Bingo actually. 3 times than Dolphin misalnya. Terus juga Bingo yang varian paling besarnya adalah 410 kilometer. Dan ini fast charging gitu ya yang ada, yang dicari oleh pelanggan. Tapi memang ada jawaban yang harus dijawab oleh Wuling adalah bagaimana fast chargingnya mudah digunakan untuk masyarakat Indonesia. Itu jawaban yang dinanti oleh masyarakat ataupun konsumer di Indonesia gitu ya. REV, nah ini menarik teman-teman. Wuling dengan melihat bagaimana yang terjadi adalah segmen pasarnya bisa dibaca oleh Wuling. I think I need to have the product with a lower specs, tapi bisa menjangkau pasar untuk first entry EV. Nah, Wuling sangat pintar sekali kalau menurut kami dengan REV Lite-nya 300 kilometer diluncurkan. Dan ini saya bisa bilang ini akan menjadi satu produk hero di pasar. Nafasnya REV lebih panjang gitu. Kenapa? Kalau banyak produk launching, produk China ya, launching 6 bulan, marketnya mulai turun. REV mulai turun, Wuling lakukan gebrakan dan tetap panjang, yaitu dengan REV Lite-nya 300 kilometer dengan harga yang affordable and it's proven itu memberikan kontribusi 33% di REV produk. Nah, itu yang kita bisa lihat teman-teman di sini. Ini yang kita bisa perhatikan. Nah, Cherry. Cherry. Nah, ini yang kami bisa perhatikan terkait Cherry ya. Cherry sangat agresif in term of pricing, in term of product introduction. Kita akan bahas nanti J6, bagaimana performance J6 yang ada. Tapi Cherry ini gini ya. Omoda E5-nya oke, bisa jualan. Tapi datang gempuran M6, datang gempuran MG4 EV, datang gempuran Bingo, Cloud gitu ya. Dia mulai repositioning, dibaca nih pasarnya. Keluarin dong produk yang lebih affordable gitu. Diturunkanlah E5 dengan E5 Pure yang bedanya 50 juta lebih. Dan juga Cherry memberikan ada trade-in program promo yang juga memberikan 50 jutaan. It means the gap itu yang ada. Jadi kalau mau luncurin produk, perhatikan gap pricingnya gitu. Antara yang medium, antara yang top superiornya, dan yang ada itu yang kita perlu perhatikan. Menarik ya. Itu EV-nya teman-teman yang kita bisa perhatikan. Sekarang kita mau lihat, yang kita mau perhatikan lagi kawan-kawan adalah bagaimana kita melihat untuk pasar EV di angka 500 jutaan. Di atas 500 juta. Kalau teman-teman perhatikan,
Siapa pemenangnya? BYD. Kami mau lihat gini teman-teman. BYD has the product for Indonesia market and we can see kita bisa melihat bagaimana nanti BYD di tahun ini juga akan merek-mereknya dan merek-merek China ya, salah satunya BYD dan yang lain akan memperhatikan atau memperhatikan bagaimana pasar Indonesia. Nah, dengan luncurnya SEAL di tahun 2024, apa impactnya bagi Hyundai? Wow, luar biasa ya. Pasar langsung berubah, teman-teman. Tadinya kalau kita tahu Ioniq 5 yang bisa jualan, sorry, yang bisa jualan lebih dari 500 unit per bulan, it's only 100 unit a month. Ini kita bisa lihat ya, Ioniq 5 yang tadinya 6 ribuan marketnya, almost 7,000 a year, it's down. Tapi kebaginya kemana? Ke Seal. Ke atau tiga gitu ya. Ini yang kita mau lihat dan ini persaingannya lebih menarik. Dan saya mau perhatikan ini adalah di mana Cherry J6 yang datanya ini baru sampai Desember doang. Dia launching di JAW which is di di November gitu ya. It dia bisa jualan 500-an. I think this product will be phenomenal. Kenapa? Karena the right product again memberikan desain yang oke, dia menampilkan city off-road gitu ya, bisa dengan elektriknya dan harganya juga fenomenal, teman-teman. That's something happens in Indonesia market. Yuk kita bahas satu persatu. Seal, kalau kita perhatikan. Seal dengan harga 700-an juta, kawan-kawan, Seal Premium Extended-nya 64,7. Seal datang, dia nggak ada kompetitorsnya sebenarnya. Kalau saya bilang nggak ada kompetitorsnya. Kenapa? Karena di segmen 600 sampai 800 sampai 900 gitu ya. Yang ada waktu itu hanya Ioniq 5. Datang model yang atraktif, lebih advance, lebih sporty, kayak Seal, itu membuat pasar, wah, beralih gitu. Jadi we need to think blue ocean strategy gitu. Oh, kita mau main di segmen mana nih? Mana pasarnya? Pahami pasarnya. Kalau butuh paham pasarnya pasti harus kontak Degree Synergy gitu ya. Untuk kita bisa dapat pemahamannya dan juga konsultan yang luar yang oke-nya. Nah, Sila oke, bisa jualan. Tapi bagaimana nafasnya dia gitu? Pemain-pemain lain kayak Hypetech dengan Ion, J6 yang lain juga akan pasti menyerang pasar itu. Gitu ya. Ini yang kita perlu lihat teman-teman. Kalau dibilang seal, it's when launch, dia main sendirian. Cuma ngegempur Ioniq 5 yang sendirian gitu. Tapi pasarnya ya 4 ribuan, total marketnya kurang lebih 6 ribuan gitu ya. Namun saya mau perhatikan adalah Atto 3. Atto 3 bisa jualan nggak? Bisa. Tapi hmm, pemain di sini pilihannya lebih banyak gitu dengan desain SUV yang sama, range yang lebih besar. Contoh saya compare studi kasusnya adalah Atto 3 dengan Chery, misalnya Chery E5 gitu ya, E5, Omoda E5. Ini beda banget nih. Harganya juga ada jomplang beda gitu. Dan ini yang membuat pasar EV atau consumer EV brandnya sih oke gitu. Tapi apakah saya harus mengeluarkan harga yang segitu gitu untuk dapat itu? Nah, ini yang harus diperhatikan juga oleh pemain otomotif, gitu ya. Lalu ini terjadi juga studi kasusnya dengan Kona. Kami sebagai pengamat otomotif, Kona di launching di Gias, gregetnya ada gak? Ada, tapi nafasnya dikit karena pemainnya banyak. Keluar lagi Ion V, keluar lagi merek-merek lain yang ada. So, be careful bagi pemain dealer dan juga agen pemegang merek untuk paham pasar. J6 kalau kita perhatikan, it's only about 1 month. Can you see the potential sales? More than 500. And I believe this product also the right product and the right price in the segment yang belum ada gitu. Kenapa belum ada? Dulu ada Jimny, Suzuki Jimny, tapi itu ICE. Ada baik 700 jutaan gitu ya. Nah, this is that Cherry bisa melihat dan the right positioningnya ada. Ini yang kami mau perhatikan teman-teman untuk bisa lihat.
Menarik ya untuk kita bisa perhatikan. Ion Hypetech ini juga baru didaftarkan ataupun baru disubmit datanya oleh Indomobil mungkin. Tapi Ion dengan harga di 600 jutaan is other produk pilihan kompetisi antara Seal, Ioniq 5 dan Ion Hypetech yang mencapai marketnya gitu teman-teman. Kami bisa bilang bahwa pemain-pemain otomotif China yang baru masuk dengan agresif produknya salah satunya adalah Ion ya. And product built-in quality juga dibelikan oleh mereka gitu ya. Itu yang kita perlu perhatikan. Teman-teman, jadi pahamnya adalah gini. Kita mau simpulkan dulu nih ya dinamika pasar. Market wholesale turun 14%, 865. Market retail sales turun 11%, 889. 889 ribu. Persaingan antara brand-brand Jepang yang non Astra tergerus. Yang Astra bisa maintain market share-nya, gitu ya. Yang Korea, Hyundai juga tergerus karena the right produknya, bukan karena brandnya. Masyarakat Indonesia sudah tahu brand Hyundai, tapi the right product and the right pricing-nya yang harus diperhatikan.